Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita masih di pembahasan mengenai statistika. Kali ini akan kita bahas adalah ragam atau variansi dan simpangan baku. Nah, kenapa saya bahas langsung dua? Karena rumusnya ini sangat berkaitan ya. Jadi kalau seandainya kita cari simpangan baku, otomatis kita bisa langsung mencari ragam atau variansinya. Demikian sebaliknya. Kalau kita mencari ragam atau variansi, maka satu langkah berikutnya kita akan langsung mendapatkan simpangan bakunya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk contoh soal ya. Kita akan bahas dua contoh soal seperti biasa, dan kita masuk contoh soal yang pertama. Nah, ini dia contoh soalnya. Berdasarkan data 5, 4, 3, 7, dan 6, tentukanlah ragam atau variansi dan simpangan bakunya. Jadi satu soal dua pertanyaan ya. Oke, kita langsung saja jawab. Kita masuk dulu rumusnya ya. Jadi ragam atau variansi biasanya dimisalkan dengan S kuadrat. Jadi kalau dia nanya ragam atau nanya variansi itu sama ya, biasanya dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat ini bisa dicari dengan rumus sigma XI dikurang rata-rata atau biasa dilambangkan dengan X bar dikuadratkan dulu, baru dibagi dengan banyak data kita, dibagi dengan N. Ini rumus untuk ragam atau variansi. Nah, kalau rumusnya simpangan baku, nah ini ya rumus simpangan baku, kan biasanya dilambangkan dengan S. Maka kita tinggal akarkan. Rumusnya sama, tinggal ditambah akarnya saja. Sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, ini adalah rumus untuk simpangan baku. Jelas ya rumusnya, bedanya itu apa? Nah, sekarang kita langsung saja cari ragamnya. Nah, tadi kan untuk mencari ragam rumusnya ini tadi kan. Nah, berarti kita butuh rata-rata atau X bar ini. Kita cari dulu X barnya. Berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 tambah 6 dibagi dengan banyak data kita 1, 2, 3, 4, 5 seperti biasa ya. Nah, ini kita tambahin 5 tambah 4 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 5 itu 25 kan, dibagi 5. Nah, rata-ratanya udah dapat 5. Nah, sekarang kita cari S kuadratnya atau simpangan bakunya. Nah, caranya masing-masing data kita tadi, mulai dari data pertama 5 dikurang dengan rata-ratanya juga 5, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan data kedua 4 dikurang rata-rata dikuadratkan, demikian seterusnya. Ini dikurang 5 juga ya. 6 dikurang 5, 6 dikurang 5. Data ke 5 kita tadi, data terakhir kita ini. Oke, pastikan jangan sampai keliru ya. Dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 di bawah ini adalah banyak data ya, kan tadi N bukan rata-rata, kebetulan aja sama. Oke, sekarang kita hitung 5 kurang 5, 0. 0 dikuadratkan tetap 0. Tambah 4 dikurang 5, negatif 1 dikuadratkan berarti negatif 1 dikali negatif 1, positif 1 ya.
3 dikurang 5 dikuadratkan. 3 kurang 5 negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan berarti negatif 2 kali negatif 2 4. Nah 7 kurang 5 2. 2 dikuadratkan juga 4. Tambah 6 dikurang 5 1. 1 dikuadratkan 1. Nah dibagi 5. Nah kita tambahin, ini berapa? 10 ya. Dibagi 5 2. Nah selesai. Ini adalah jawaban untuk ragam atau variansi. Nah sekarang bagaimana dengan pertanyaan kedua, yaitu menanyakan simpangan baku. Nah ini gampang sekali, di sini aja ya biar kelihatan. Nah ini pertanyaan pertama kan udah nih, ini yang A, dia menanyakan ragam atau variansi. Nah sekarang pertanyaan B menanyakan simpangan baku. Simpangan baku tadi dimisalkan dengan S kan, yang di sini nih. Nah berarti S sama dengan akar dari S kuadrat. Tadi kan yang ini kan rumusnya S kuadrat, jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah karena S kuadratnya udah dapat, jadi langsung saja akar dari S kuadratnya tadi 2 di sini kan, akar 2. Nah karena akar 2 nggak bisa kita cari, udah sampai sini aja nggak apa-apa. Kalau kita cari pakai kalkulator bisa, cuman nggak apa-apa sampai di sini saja, akar 2. Oke, paham ya? Jadi kalau kita udah dapat ragam atau variansinya, untuk mencari simpangan baku tinggal diakarkan saja. Jadi kita tidak perlu lagi cari dari awal sampai akhir. Oke, paham ya? Contoh soal yang pertama, nanti kita masuk contoh soal kedua biar lebih paham lagi. Nah, ini dia contoh soal yang kedua. Masih menanyakan ragam atau variansi dan simpangan baku. Cuman di sini angkanya saya tukar biar lebih paham lagi ya. Oke, kita mulai saja seperti tadi. Kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Rumusnya nggak usah lagi ya, biar nggak pusing nih lihat rumusnya. Oke, langkah pertama kita cari dulu rata-ratanya. Berarti 11 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 1 tambah 3 tambah 5 dibagi dengan banyak data kita semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Nah ini ditotalin semuanya 36 ya, dibagi 6. 36 dibagi 6 6. Nah ini baru rata-rata, sementara kita mau nyari ragam dan simpangan baku. Oke, langsung saja kita cari ragam terlebih dahulu. Nah ini untuk jawaban yang pertama ya, ragam atau dilambangkan dengan S kuadrat. Nah tadi caranya XI kurang X bar dikuadratkan, berarti masing-masing data dikurang dengan rata-ratanya. Jadi 11 kurang 6 kita kuadratkan, ditambah 7 kurang 6 kita kuadratkan, sampai dengan nanti data terakhir. Nah ini dia udah sampai data terakhir, kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan N. N itu banyak data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah jadi 6 di sini ada banyak data, bukan rata-rata, kebetulan saja sama-sama 6. Kan tadi rumusnya dibagi N. Oke, perlu diingat ya, jangan sampai salah pula nanti, dibagi dengan banyak data, bukan rata-rata. Oke, kita hitung 11 dikurang 6 5 kuadrat, 7 kurang 6. Nah seperti ini. Biar jelas saya uraikan seperti ini. Oke, dibagi dengan 6. Nah kemudian kita kuadratkan, 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, negatif 5 dikuadratkan positif 25, negatif 3 dikuadratkan 9,
Negatif 1 dikuadratkan 1 dibagi 6. Nah, kita tambahin ini. Berapa? Semuanya. 50, 60, 70. Dibagi 6. 70 dibagi 6 berarti 11, 4/6. Nah, boleh sampai di sini. Atau kalau mau menjadikan lebih sederhana lagi boleh 11 2/3. Sampai di sini boleh jawabannya. Atau mau dijadikan pecahan desimal juga boleh, 11,66. Nah, ini dia cara mencari ragam atau variansi. Nah, kebetulan di soal ini kan ditanyakan lagi simpangan bakunya. Karena ragam atau variansinya kita udah dapat, berarti untuk menjawab soal yang kedua atau pertanyaan keduanya sini saja ya. Nah, ini dia pertanyaan kedua, dia menanyakan apa? Simpangan baku. Oke, kita lambangkan dengan S tadi ya. Nah, berarti langsung saja akar dari 11,66. Pokoknya akar dari angka terakhir yang kita buat tadi. Oke, tinggal nambahin akar saja. Sampai di sini selesai. Paham ya? Nah, kalau kurang paham, nanti diulang lagi, putar videonya. Ini dia jawabannya. Selesai. Selamat belajar ya.